Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Eh, ada baiknya kita berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa mengikuti perkuliahan dengan tenang, baik, dan akhirnya pada kuliah hari ini kita akan mencoba membahas salah seorang pemikir besar sebenarnya. Teman-teman sekalian, ini adalah tema atau tokoh pertama yang kita bicarakan dalam sesi perkuliahan postdisipliner atau katakanlah misalnya pada kuliah kita pada filsafat ilmu metodologi dan kajian postdisipliner di Universitas Indonesia khususnya di program pasca sarjana kajian strategi global. Teman-teman sekalian bahwa tadi saya katakan kita akan membicarakan satu tokoh dan tokoh ini sebenarnya termasuk salah satu atau seorang tokoh penting. Dia adalah salah seorang pemikir yang terkemuka di dalam postmodern teori dan sebaiknya sebenarnya setiap paradigma yang kita jelaskan ya, setiap aliran pemikiran yang kita jelaskan ada baiknya memang diberikan paling tidak beberapa orang tokoh yang paling penting untuk era atau pemikir-pemikir aliran itu, misalnya mulai dari positivisme ilmiah, kemudian post-positivisme, critical theory, dan postmodern theory. Yang paling penting sebenarnya paling tidak kalau tidak mungkin semua, karena memang kuliah kita itu sebenarnya sangat terbatas, tapi kalau hanya memberikan misalnya model paradigma berpikirnya, metodenya saja itu kurang tepat karena memang kita akhirnya tidak melihat apa pemikiran atau siapa yang berpikir tentang tema-tema yang kita bahas itu. Saya sebenarnya sudah mencoba untuk menyiapkan kuliah tambahan sebenarnya karena tidak mungkin kita bisa jelaskan itu dalam kuliah satu semester ini, dalam apalagi hanya dalam 2 SKS untuk teman-teman dari program doktor UI ke SKSG ini. Saya lagi menyiapkan tentang beberapa pemikir, misalnya paling tidak untuk critical theory ada 3 pemikir penting yang saya anggap itu sangat membantu teman-teman untuk bisa nanti memilih beberapa alternatif pemikiran, kerangka teori atau metode yang bisa Anda anggap bisa membantu sekali untuk menjelaskan disertasi atau tesis S2 yang akan Anda gunakan atau yang Anda pilih. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan misalnya dari pemikiran critical theory itu pemikir yang saya anggap penting, paling tidak menjelaskan tentang pemikiran Jürgen Habermas. Ini adalah pemikir yang sebenarnya banyak pengaruhnya untuk kajian sosial budaya. Nanti terutama sekali pada kajian yang kita sebut dengan critical studies ya, teori yang berkembang pada masalah-masalah kita bicarakan tentang permasalahan multikultural, pluralisme dan seterusnya. Dan kemudian setelah Jürgen Habermas itu dia adalah generasi kedua atau direktur kedua Pasca Frankfurt ya, direktur kedua critical theory. Dan setelah itu nanti kita akan mencoba untuk menyampaikan bahan-bahan kuliah melalui video itu pemikir yang ketiga yaitu Axel Honneth. Axel Honneth itu pemikirannya banyak sekali sekarang digunakan dalam perkembangan baru di dalam pemikir-pemikir di dunia, terutama sekali di barat, adanya perubahan yang sangat drastis dan luar biasa. Begitu misalnya kita lihat dengan adanya sekarang era informasi yang tanpa diperkirakan sebelumnya akan melakukan perubahan pandangan yang sangat drastis pada masyarakat-masyarakat yang terjadi di Eropa, Amerika, dan juga sebenarnya di negara-negara lain. Konsep yang penting dari Axel Honneth itu adalah konsep pengakuan atau recognition. Ya, recognition itu adalah sekarang banyak sekali dibicarakan dan dianggap misalnya bisa Anda gunakan nanti sebagai kerangka teori untuk bisa menjelaskan tentang permasalahan tertentu dalam kajian ilmu sosial, politik, dan budaya. Dan yang ketiga juga adalah pemikir juga yang sangat menarik tentang pemikiran Hannah Arendt. Hannah Arendt itu adalah seorang profesor dan profesor mungkin yang pertama sekali sebenarnya dapat gelar profesor di Amerika, dan dia adalah salah seorang pemikir yang banyak digunakan ketika misalnya kita membicarakan tentang masalah totalitarianisme, tentang membicarakan tentang permasalahan yang paling banyak digunakan sebenarnya dipelajari adalah ketika dia menjelaskan tentang bagaimana proses pengadilan tentang pengadilan internasional Nuremberg ya, yaitu kejahatan perang
pada Perang Dunia Kedua dan kejahatan dari rezim Hitler. Jadi tiga pemikir ini sebenarnya sangat penting, dan kemudian pemikir-pemikir yang berkaitan dengan postmodern theory, dan sebenarnya hari ini kita akan menjelaskan salah seorang pemikir penting, yaitu Michel Foucault. Ya, teman-teman sekalian, Michel Foucault ini sebenarnya adalah salah seorang pemikir yang penting sekali. Jadi pada abad 18, ya, penjara-penjara itu, di tengah penjara itu ada satu bangunan yang disebut dengan panoptikon. Ya, panoptikon itu adalah bangunan, saudara lihat dia dalam bentuk lonjong ke atas, tinggi ke atas, dan di atas itu adalah bangunan ini adalah di dinding-dindingnya adalah kaca. Jadi maksudnya ini adalah model teknologi pada masa lalu untuk bisa mengawasi orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Ingat, jadi panoptikon di sini itu adalah tujuannya, itu adalah sebenarnya alat, ya, atau teknik untuk bisa mengawasi para tahanan yang ada di dalam penjara. Nah, konsep yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini dipakai oleh Michel Foucault, tapi tentu pemikiran Michel Foucault ini sekarang dia mengkaitkan antara panoptikon yang ada pada masa lalu dan dengan sekarang. Ketika misalnya ada yang kita sebut dengan panoptikon baru, itu adalah ketika misalnya teknologi informasi, teknologi canggih itu dijadikan sebagai model pengawasan untuk bukan hanya lagi di penjara, tapi untuk semua hal. Jadi teman-teman, tadi saya katakan, bagaimana bisa dikatakan dia sebagai panoptikon? Coba saudara lihat sekarang bagaimana misalnya seseorang itu bisa mengawasi, ya. Kalau sekarang orang misalnya mengawasi itu hanya dengan menggunakan CCTV. Orang menggunakan misalnya dengan menggunakan satelit. Orang misalnya melakukan pengawasan itu misalnya dengan handphone. Orang bisa menggunakan pokoknya segala macam teknologi canggih sehingga akhirnya, ya, tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan. Teman-teman sekalian yang ada di kepolisian dan teroris, ya, panoptikon baru ini saya pikir memang sudah digunakan di dalam lingkungan kita. Saya pernah, ya, ketemu atau bertemu dengan peserta yang sudah selesai sekarang misalnya di PT IKA atau di program-program lain misalnya. Ketika bertemu misalnya dengan peserta S3 yang sudah lulus baik dari PT IKA, dan kemudian begitu masuk ke ruangannya, ya, mereka, saya lihat, oh, akhirnya semua yang ada di sekitar katakanlah misalnya Kapolres, yang ada di sekitarnya itu bisa diawasi. Jalan-jalan itu hanya melalui satu ruang, ya, sambil duduk-duduk seperti yang dilakukan oleh apa yang ada dalam gambar ini. Tapi itu masih lebih kurang canggih ketika bisa mengatakan bahwa ada satelit yang bisa melakukan pengawasan secara global. Ya, sekarang kita sudah mulai, ya, melihat bahwa sering sekali masalah-masalah pelanggaran tentang hak asasi itu justru misalnya di satu negara itu modal disembunyikan, tapi tiba-tiba misalnya ada laporan atau ada informasi baru, ada gambar baru yang diperoleh misalnya dari luar negeri yang menjelaskan tentang konsep ini. Ada CCTV yang dicoba awalnya itu untuk dihindari, dihilangkan, tapi akhirnya didapatkan dari CCTV, didapatkan dari keterangan orang lain, didapatkan misalnya dari HP. Dan ingat, ini yang kita sebut sekarang dengan apa disebut dengan panoptikon today ini. Jadi panoptikon baru itu adalah bentuk teknologi, dan teknologi itu tidak bisa dihapus, dihilangkan. Saya sering mengidentikan ini kalau dalam teologi Islam itu dikatakan ada rakib dan atid yang selalu merekam setiap kegiatan kita, ya. Walau sebiji sarah sekalipun, seperti sebesar atom sekalipun itu tidak akan hilang. Nah, sekarang kita sepertinya secara teknologi sudah mulai memahami lebih jelas tentang konsep, ya, rekaman dari rakib dan atid itu. Karena sesuatu yang misalnya kita hapus dari internet, ya, atau kita hapus misalnya dari HP kita, atau kita hapus misalnya dari komputer kita, itu masih tetap ditelusuri jejak-jejak yang ada di dalam, ya, cyberspace, ruang cyber. Oleh karena itu sekarang kita mengatakan bahwa ada konsep
tentang kita sebut sebagai konsep panoptikon baru, dan teman-teman sekalian, justru sekarang misalnya teori teknologi ya, teknologi baru dan yang canggih itu juga bisa disebut sebagai teknologi yang bisa menteror. Bukan terorisme dalam pengertian apa saja, tapi teror dalam pengertian. Coba saudara misalnya, kalau misalnya kita lagi ada kegiatan, misalnya tiba-tiba ada misalnya teman atau orang ini yang kemudian mencoba menteror kita, misalnya harus datang, harus begini. Apalagi misalnya keluarga dari rumahnya, misalnya tiba-tiba misalnya melakukan hal atau menteror kita, misalnya dengan ucapan tertentu. Jadi teknologi baru itu bisa dalam bentuk seperti alat untuk menteror. Sekarang, coba kita lihat misalnya tentang masalah yang muncul di Pulau Natuna. Kemudian misalnya setiap negara itu ya mencoba mengancam, dan setiap negara mencoba mengancam, menteror itu dengan menunjukkan peralatan teknologi yang mereka miliki, persenjataan yang mereka miliki, ya, pesawat terbang yang mereka miliki, tentang misalnya kapal selam yang dimiliki, tentang tenaga nuklir yang mereka miliki. Itu juga sebenarnya model dalam pengertian tertentu itu dianggap sebagai teknologi, sebagai bentuk teror, ya. Coba Anda misalnya bayangkan sekarang bagaimana misalnya Amerika dan Rusia ya mengomentari tentang drone Turki, ya, yang mereka lihat begitu canggih sehingga akhirnya itu menimbulkan masalah dan merupakan teror juga bagi mereka. Bisa teror bukan hanya keamanan, dalam kekuatan perang, tetapi juga dalam bentuk teror untuk ekonomi. Karena akhirnya banyak yang selama ini misalnya Amerika bisa model menekan negara-negara tertentu untuk memperoleh ya persenjataannya dengan menekan, tidak boleh misalnya mengambil peralatan dari atau teknologi dari Rusia dan lain-lain. Itu justru sebenarnya juga bentuk tertentu yang kita bisa masukkan dalam bentuk teror, tapi bukan teror dalam bentuk misalnya yang sering sekali digunakan di dalam pemikiran atau pembahasan kita, tapi teror itu sebenarnya bisa juga dalam bentuk verbal teror verbal. Jadi sekarang saudara lihat misalnya itu bisa disebut sebagai surveillance machine, ya. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita mengatakan bahwa mesin teknologi atau misalnya seperti yang kita katakan tadi seperti satelit itu sebenarnya mesin pengintai satelit itu atau radar atau juga misalnya internet itu adalah sebenarnya model kamera video dan lain-lain. Itu sebenarnya sekarang model alat baru yang menggantikan seperti model panoptikon yang dimukakan oleh Jeremy Bentham. Teman-teman sekalian, sekarang kalau begitu sebenarnya sepertinya tidak ada ruang yang sifatnya benar-benar ya privat. Karena memang kalaupun misalnya kita ada di kamar masih tetap bisa ditelusuri, masih bisa diikuti terus oleh ya orang lain yang memerlukan hal-hal tertentu pada kita. Dan ini adalah yang kita sebut tadi sebagai satu bentuk yang kita katakan sebagai panoptikon baru.